Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Bukhari Ajis. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori pemikiran kepribadiannya Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali bukanlah seorang ulama yang asing dalam dunia Islam. Sebagai seorang pemikir, Al-Ghazali juga memiliki banyak predikat. Di antaranya adalah filosof, ahli fikih dan ilmu kalam, ahli kejiwaan, dan ahli hukum. Dan kalangan barat, Al-Ghazali juga dikenal dengan nama Al-Ghazal. Sebagai seorang tokoh besar, Al-Ghazali adalah arsitek perkembangan Islam di masa-masa belakangan. Al-Ghazali menjadi guru besar pada madrasah Nizamiyah di Baghdad. Itu juga sebuah lembaga pendidikan tinggi yang elit pada zamannya. Dan pendudukannya juga yang tinggi dan terhormat itu, ternyata beliau pernah mengalami rasa skeptis dan sangketa batin berkepanjangan, ya, karena beliau itu menyadari bahwa pekerjaan yang di apa yang ditekuninya sebagai pendidikan sama sekali tidak disadari oleh niat ikhlas karena Allah, tetapi beliau lebih didorong oleh hasrat memperoleh kemasyhuran dan kedudukan tinggi. Beliau pula berbagai ilmu yang selama ini diajarkan ternyata menurut beliau landasan yang sangat rapuh. Sulitnya menyelesaikan konflik batin itu juga menyebabkan beliau sakit dengan gejala-gejala tak mampu berkata-kata dan sama sekali kehilangan nafsu makan beliau, sehingga para dokter juga memberi advice kepada beliau untuk mengatasi sendiri kondisinya itu. Oleh sebab itu, beliau juga berusaha mengobati penyakitnya sendiri dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya usahanya berhasil. Beliau sembuh dari sakit yang dideritanya. Beliau juga semakin tenang dalam bersikap serta mendapat kepastian tentang ilmu. Beliau meninggalkan segala kemewahan, harta kekayaan, sanjung kehormatan dan keluarganya yang ada di Baghdad. Imam Al-Ghazali pindah ke Damaskus, Syria pada tahun 484 Hijriah. Di kota ini juga beliau merenung, membaca dan menulis selama kurang lebih 2 tahun dengan tasawuf sebagai jalan hidupnya. Beliau juga beliau juga di sini menjelaskan kepribadiannya. Jadi kata kepribadiannya itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu personality, diambil dari bahasa Yunani yaitu prosopan atau persona, yang berarti topeng yang biasa dipakai dalam sebuah teater. Para pelaku teater bertingkah laku seperti topeng yang dipakainya, seolah topeng itu mewakili ciri kepribadiannya. Jadi konsep awalnya itu pengertian kepribadian adalah bagi beliau tingkah laku yang ditampakkan di lingkungan sosial. Ada beberapa istilah juga yang dianggap sebagai sinonim dari kata kepribadian, namun ketika istilah tersebut dipakai dalam teori kepribadian, diberi makna berbeda-beda. Istilah tersebut diantara lainnya: kepribadian menggambarkan perilaku secara deskriptif tanpa memberi penilaian. Terus karakter menggambarkan tingkah laku dengan menunjukkan nilai secara eksklusif maupun inklusif. Terus watak karakter yang telah dimiliki sampai sekarang. Terus kebiasaan respon yang sama cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Dan terakhir akhlak yang diambil dari bahasa Arab, berarti itu tuh tingkah laku. Berbeda juga dengan teori kepribadian yang dikembangkan di dunia barat. Imam Al-Ghazali yang lebih sering menggunakan istilah akhlak
dalam teori kepribadiannya dan melalui pendekatan tasawuf mencoba mengungkapkan hakikat dan perilaku manusia sebagai metode teosentris terhadap Al-Quran dan hadis. Imam Al-Ghazali juga mendefinisikan kepribadian dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah suatu perangkat watak atau tabiat yang yang menetap kuat dalam jiwa seorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau masih membaca, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya itu ada teori kepribadian menurut Ahmad Dahlan. Langsung saja biografi ke Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan lahir di kota Yogyakarta pada tahun 1868. Saat itu dikenal dengan nama Muhammad Darwis. Beliau lahir dari seorang kiai, yakni Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman, dan ibunya adalah Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Beliau adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Kemudian selanjutnya hampir seluruhnya pemikiran Ahmad Dahlan ini diangkat atau timbul dari rasa keprihatinan beliau, yang dimana kala itu masyarakat khususnya umat Islam terjerumus dalam kebodohan serta kelatar belakangan pada zaman itu. Nah, kemudian Ahmad Dahlan pergi ke Mekah. Setelah dari Mekah, beliau secara sedikit-sedikit mengubah atau memperbarui ide-ide tersebut. Di antara ide-ide pembaharuan Dahlan, yang pertama adalah senantiasa berusaha memurnikan ajaran Islam dari khurafat, tahayul, bid'ah yang selama ini telah bercampur dalam akidah dan ibadah umat Islam. Kemudian yang kedua yaitu mengajak umat Islam untuk keluar dari jaring terhadap doktrin Islam dalam rumusan dan penjelasan yang dapat diterima oleh rasio. Nah, kemudian yang ketiga yang diarahkan ke kiblat. Jadi Ahmad Dahlan mengarahkan kiblat yang benar dan berlanjut membuat garis di Masjid Agung. Kemudian yang keempat, menganjurkan supaya para umat Islam puasa di hari-hari tertentu menurut hisab atau menurut keterangan tertentu. Nah, itulah sedikit mengenai penjelasan teori kepribadian menurut Ahmad Dahlan. Sekian dari saya, terima kasih. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyah Abu al-Abbas. Beliau lahir pada hari Minggu tanggal 10 Rabiul Awal 661 Hijriah, bertetapan dengan tanggal 22 Januari 1263 Masehi. Lahir tahun sesudah Baghdad jatuh ke tangan Hulagu Khan. Beliau dilahirkan di Haran yang terletak di sebelah utara Mesopotamia dan sebelah tenggara Turki modern. Keluarga Ibnu Taimiyah berimigrasi ke Damaskus ketika dia berusia 5 tahun dengan membawa kitab-kitab yang berharga dengan menggunakan beberapa pedati yang ditarik lembu untuk menghindari kekejaman Mongol. Ibnu Taimiyah dilahirkan dari keluarga yang terhormat, zuhud, waro, dan takwa. Ayahnya dikenal sebagai pengajar dan penghafal hadis, musafir, ahli ilmu usul dan ilmu nahwu.